Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam waras. Ketemu lagi sama Mas Heru. Hari ini saya sudah balik ke Cirebon. Kemarin tanggal 14 Mei 2025 saya seharian di Kota Solo. Adapun agendanya secara khusus kita memang diundang oleh Pak Jokowi untuk melakukan silaturahmi dan juga mediasi, dan tentunya kita ada banyak diskusi yang cukup panas, cukup kritis, dan tentunya mempunyai dampak terhadap masa depan Indonesia secara umum. Oke, saya akan mencoba mereview apa yang sebenarnya terjadi ketika kita diterima oleh Bapak Jokowi. Oke, saya mulai. Pagi hari kita sempat jalan-jalan di Kota Solo untuk mengecek, keliling, dan juga menikmati Kota Solo. Seperti biasanya, karena kita memang mempunyai tujuan khusus untuk berburu ijazah Pak Jokowi dan melihat opini publik sejauh mana masyarakat Solo, di mana Pak Jokowi tinggal dan juga sempat memerintah 2 kali di pemerintahan Kota Solo, kita mencoba cek ombak terhadap masyarakat yang notabene-nya yang kita cek adalah pelaku real, pelaku usaha real, dan pebisnis real, dan pekerja real. Jadi menurut catatan kami bahwa masyarakat Solo secara umum menerima keberadaan Pak Jokowi, menerima pemerintahan, dan saat ini pula ketika ditanyakan berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi, mereka secara gamblang menyatakan bahwa tidak mungkin Pak Jokowi mempunyai ijazah tidak asli yang dikeluarkan oleh BM. Dan ada pertanyaan yang memang sengaja kita desak bagi mereka tentang sejauh mana opini terhadap ijazah Pak Jokowi yang saat ini sedang viral dan dibicarakan banyak orang. Ternyata mereka melihat sisi dari kacamata yang menurut saya cukup unik, yaitu mengatakan bahwa isu Pak Jokowi ini panas saat ini dibicarakan banyak orang. Mereka bilang bahwa ini ada desain tersendiri, ada bagian kelompok sendiri, dan juga mereka mengatakan memang banyak orang iri terhadap apa yang sudah dicapai atau apa yang saat ini menempel, baik haknya sebagai mantan presiden, haknya sebagai bapaknya wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga Pak Jokowi saat ini sedang berada di struktur Dewan Pembina dan Antara. Nah, ini menjadi sebuah flashback ke belakang bahwa secara umum masyarakat Solo itu sebenarnya menerima Pak Jokowi baik dengan latar belakang 10 tahun yang lalu dan saat ini ketika Pak Jokowi sudah tidak memerintah atau tidak menjabat sebagai presiden. Nah, kembali lagi ke topik awal, ketika hari menjelang siang dan kita dipersilahkan masuk jam 14 atau jam 2 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kita berlima, di mana kita juga memilih para tokoh-tokoh budayawan yang tentunya menjadi partner kita untuk kita ajak berdiskusi langsung dengan Pak Jokowi. Akhirnya jam 2:04 siang kita bisa masuk, dan alhamdulillah ketika masuk Pak Jokowi sudah duduk lebih dulu. Jadi beliau memang sudah menunggu kita, kedatangan kita, dan memang kedatangan kita itu menurut perspektif kita sangat ditunggu karena kita juga dari awal sudah disisihkan, disterilkan dari tamu-tamu yang pada waktu itu juga banyak tamu yang akan berfoto atau sengaja bertemu secara khusus. Alhamdulillah kita menjadi tamu prioritas sehingga kita langsung di meja Pak Jokowi dan kita dipersilakan duduk, dan dalam posisi duduk tersebut saya langsung
head to head atau bertatap muka langsung, berhadapan langsung dengan Bapak Jokowi, sehingga tentunya gimmick, perasaan, emosi, dan keseluruhan sikap Pak Jokowi saya mengamati secara detail. Saya jelaskan dari awal prolog kita sampaikan bahwa kedatangan kita bertemu dengan Pak Jokowi memang sengaja, pertama kita ingin memediasi bagaimana isu polemik jasa Pak Jokowi ini tentunya akan kita redam, akan kita jinakkan, dan akan kita selesaikan. Mengapa demikian? Kita sampaikan bahwa apa yang terjadi, yang saat ini viral, masalah Pak Jokowi tentunya ijazahnya, sebenarnya ini lebih banyak didominasi oleh kalangan-kalangan tertentu. Jadi saya katakan bahwa ramenya isu atau viralnya isu jasa Pak Jokowi ini, tanda petik, banyak yang menunggangi banyak kepentingan. Nah, ini sengaja saya utarakan karena dasar kita adalah juru bicara atau keahlian yang dipakai mereka, tanda petik, para pencari popularitas atau panggung ini tidak lain adalah teman-teman kita, alumni kita, yang notabene-nya mereka adalah para peneliti atau ilmuwan di bidang digital forensik. Saya meyakinkan ke beliau Pak Jokowi bahwa Mas Rismon, Mbak Dr. Tifa, dan juga Mas Roy Suryo benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seorang ilmuwan, paparan, analisanya, dan juga pendapat-pendapatnya berdasarkan data-data yang mereka memang teliti, selidiki dengan keahlian yang menurut saya cukup detail, dan bagi kita kalangan umum menjalankan fungsi secara rigid, secara teliti, dan menyimpulkan dalam sebuah ruangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan tentunya ini menjadi bahan pertimbangan yang cukup kuat bagi saya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya mereka hanya bekerja dalam dimensi atau koridor seorang peneliti atau ahli di digital forensik. Saya sampaikan juga bahwa kita, Heru, khususnya saya, telah mengikuti serangkaian dan peristiwa juga isu-isu polling ijazah Jokowi ini dari awal sampai hingga saat ini. Nah, akhir dari pembicaraan berkaitan dengan isu polemik Pak Jokowi ini, saya simpulkan bahwa Gagah Cirebon dari awal mempelajari, mengikuti, dan mengeksekusi, dan langkah terakhir adalah bertemu dengan Pak Jokowi menjadi titik kulminasi sebenarnya yang diharapkan bisa memberikan wacana baru, memberikan solusi baru, dan memberikan penerapan atau solusi komprehensif. Dan saya waktu itu meyakini apa yang kita lakukan terbaik untuk bangsa, terbaik untuk alumni, terbaik untuk kita secara individu. Namun demikian, kita akui juga dalam proses pembicaraan dengan Pak Jokowi kemarin ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dikatakan kita syahdu, kita sedih, kita tersenyum, bahkan kita juga tiba-tiba tertawa karena asiknya pembicaraan yang kita lakukan dengan koridor keterbukaan, koridor saling percaya, dan saya pikir pertemuan yang cukup ramah, cukup terbuka, dan kita sama seyakinnya bahwa apa yang kita obrolkan kemarin adalah keluar dari hati nurani, bukan sebuah mimik atau gimmick yang sengaja didesain untuk kepentingan atau maksud tertentu. Kita akhirnya menyadari bahwa Pak Jokowi sebenarnya menginginkan juga untuk melakukan negosiasi atau rundingan atau cara-cara damai. Namun demikian, Pak Jokowi berdalih bahwa semua sudah selesai karena proses hukum sudah masuk, sudah menjadi ranah hukum, dan tuntutan Pak Jokowi untuk menuntut 5 orang yang diduga melakukan penghinaan, penghasutan, dan pencemaran nama baik. Dan kita juga sangat
sangat sadar bahwa di antara 5 orang tersebut, 3 di antara adalah alumni kita. Dalam hal ini, walaupun masih disebutkan dalam inisial, namun para pihak, terutama para pihak alumni, menyebutkan Mas Roy, Mbak Tifa, sama Mas Rismon adalah pihak-pihak yang pagi ini pula akan diundang untuk menjadi bagian penyidikan di Polda Metro Jaya. Nah, ini yang menjadi buah percakapan yang cukup seru, cukup menggelitik, dan sempat terjadi kepanasan sedikit, ruangannya menjadi panas karena memang kita menyadari bahwa pentingnya alumni lebih mengedepankan aspek-aspek holistik, yakni emosional, kemudian latar belakang pendidikan, dan rasional juga, dan tentunya ini menyangkut masalah keseluruhan stakeholder keluarga alumni Gadjah Mada dan UGM itu sendiri. Langkah-langkah keagama Cirebon yang saat ini dan kemarin lakukan, kita tidak menyimpulkan bahwa kita gagal, karena sebenarnya Pak Jokowi ini mau berunding, ya, dan bahkan beliau sempat mengungkapkan, memberikan opsi bahwa seharusnya UGM tidak tercemar, UGM tidak viral, dan UGM tidak menjadi seperti saat ini, dan tentunya alumni juga. Namun demikian, Pak Jokowi menyadari bahwa proses-proses hukum tidak bakal ditarik lagi. Nah, ini kita menyadari bahwa secara kapasitas perorangan dan kapasitas sebagai mantan pejabat, dan saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pembina Danantara, tentunya mempunyai hak-hak hukum, hak-hak perorangan yang mereka Pak Jokowi lakukan, dan kita sangat menghormati. Nah, akhirnya kita juga memberikan opsi untuk menerima langkah-langkah hukum yang diambil oleh Pak Jokowi untuk meneruskan. Nah, hal yang cukup menarik dalam dialog dengan Pak Jokowi untuk merumuskan permasalahannya terhadap tuduhan yang saat ini sedang viral, apakah Pak Jokowi itu pertama alumni Fakultas Kehutanan, yang kedua apakah secara legal formal memiliki ijazah yang dikeluarkan pihak Universitas Gadjah Mada. Nah, ini menjadi catatan yang paling penting dan menjawab secara keseluruhan, ya, dari rundingan-rundingan awal yang sudah kita lakukan 3 bulan yang lalu sampai sekarang, bahwasanya Pak Jokowi akan bersedia menunjukkan ijazah asli. Nah, ini sesuai dengan apa yang diucapkan kurang lebih seminggu yang lalu, bahwa Pak Jokowi akan menghadirkan bukti-bukti ijazah di tempat yang cocok, dalam hal ini di Bariskim Polda Metro Jaya. Nah, kesepakatan dan pelaksanaan serta janji Pak Jokowi untuk memberikan kesaksian ijazahnya ke pihak penegak hukum diyakini sebagai tindakan yang gentle, sportif, dan ini menjadi legasi bagi kita bahwa Pak Jokowi mempunyai niat baik bekerja sama, dan tentunya saya katakan Pak Jokowi sudah menunjukkan sikap kenegarawannya. Ini yang menjadi titik balik bagi KKM Cirebon. Kemudian melihat perspektif kekinian, dalam artian bahwa kita sedang diuji apakah kita saat ini sedang percaya atau sudah percaya dengan kondisi dan realita yang menyebutkan Pak Jokowi akan elegan, akan bertindak untuk menunjukkan ijazah. Yang menarik dari pertanyaan Pak Jokowi menyebutkan bahwa Pak Jokowi mempunyai keyakinan bahwa ijazah yang dimilikinya akan ditunjukkan, akan diserahkan jika dikehendaki untuk dilihat secara bersama-sama. Nah, ini saya cukup tersentak juga dengan bahasa-bahasa bahwa ijazah yang dimiliki yang akan diserahkan ini, kata Pak Jokowi, walaupun kucel juga akan menjadi bagian sejarah
pengungkapan polemik ijazah Pak Jokowi ini akan segera menjadi reda, akan menjadi datar, dan saya pikir ini menjadi keputusan terakhir bagi KGM Cirebon dan juga internal alumni secara menyeluruh dan Pak Jokowi sendiri serta UGM. Nah, saya melihatnya perspektif dalam keseluruhan entitas UGM itu sendiri. Seandainya nanti ditemukan bahwa jika seandainya keaslian dari ijazah Pak Jokowi ini ada titik-titik kritis, titik-titik dalam koridor bahwa ada keraguan dan atau bahkan disebutkan palsu, KGM Cirebon mengikuti keputusan-keputusan yang kiranya mengikat secara hukum, ingkrah, karena kita pada dasarnya KGM Cirebon tidak mau terseret lebih dalam dan kita menghindari konsekuensi-konsekuensi hukum terhadap aspek pidana, aspek hukuman, manakala memang kiranya ditemukan keraguan atau ijazah Pak Jokowi itu dinyatakan palsu. Namun demikian, kita sekali lagi etikat baik Pak Jokowi untuk meyakinkan kepada kita, dan bukan saya sendiri, ada 4 teman kita dari Kagama dan juga tokoh-tokoh yang kita pilih untuk mendampingi kita, bahwa dari mohon maaf, ucapan bibir Pak Jokowi meyakinkan ke kita bahwa jasa Pak Jokowi ada, dipegang Pak Jokowi, dan dalam waktu dekat akan diproses manakala memang jadwal untuk penyidikan melibatkan ijazah Pak Jokowi. Ini menjadi sebuah progres terhadap polemik ijazah Pak Jokowi yang dianggap sangat kolot, sangat ortodok, dan menimbulkan keliaran dan kepanikan masyarakat, baik masyarakat kelas bawah, kelas menengah, dan tentunya masyarakat elit politik atau kelas atas. Nah, aspek-aspek itulah yang meyakini KGM Cirebon saat ini memegang teguh bahwa ijazah Pak Jokowi, polemik ijazah Pak Jokowi, menurut kita sudah mendekati titik temu, titik cair, benang merahnya, bahwa sebentar lagi penyidikan akan dilakukan, kemudian ada pembuktian di depan penyidik, dan akan dilanjutkan sidang-sidang berikutnya, akan ditemukan sebuah kesimpulan apakah Pak Jokowi memegang ijazah asli atau ijazah yang dipegang Pak Jokowi dinyatakan palsu. Oke, jadi sudah jelas posisi KGM Cirebon menjadi landasan paling penting, landasan yang dipegang saat ini, bahwa kesediaan Pak Jokowi untuk menghadirkan ijazah aslinya ke persidangan dalam proses penyidikan gugatan keabsahan ijazah Pak Jokowi. Tentunya ini menjadi berita yang kita tunggu, dan kita berdoa bersama bahwa proses-proses dan langkah-langkah hukum ini akan berada dalam koridor normatif, berada dalam situasi kondusif, dan langkah-langkah hukum dan tindakan hukum termasuk penyidikan yang dilakukan oleh Baris-Krim mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, karena dalam konsekuensi logis saat ini masyarakat secara umum tanda petik masih memberikan keraguan komitmen, integritas, dan juga kapasitasnya Mabes Polri, terutama Baris-Krim, dalam melakukan penyidikan secara transparan, objektif, dan juga keseluruhan kredibel. Ini menjadi sebuah portofolio buat Polri. Apakah harapan masyarakat, apakah citra-citra masyarakat ini yang diyakini kurang kondusif terhadap Polri akan diyakinkan dengan adanya proses-proses penyidikan lebih lanjut, lebih detail terhadap keabsahan ijazah Pak Jokowi. Itu aja laporan dari saya, di samping banyak laporan yang cukup unik, cukup menggigit, dan sepertinya ada cerita-cerita lucu dari
dari rangkaian silaturahmi dan mediasi yang kita lakukan kemarin hari Rabu 14 Mei 2025. Kita akan lanjutkan ke sesi laporan berikutnya. Tetap waras, tetap jaga kesehatan. Kita tunggu isu-isu polemik ijazah Pak Jokowi sampai tuntas. Salam waras, salam NKRI, harga mati. Terima kasih.